Balik lagi di podcast cerita dunia misteri. Cerita malam ini yaitu ada setan, episode keempat, tentang penampakan pocong di Tanggul Roksimas, Jakarta Pusat, yang aku alami pada tahun 2012. Selamat datang di podcast cerita dunia misteri. Jadi pada waktu itu usia aku sekitar 20 tahunan. Aku sudah pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena pikirku, aku ingin melihat ibu kota dan mau mencari pengalaman. Setelah aku tiba di ibu kota, aku kos di kampung Kalijodo, sebuah kampung yang terkenal sebagai tempat prostitusi. Dan aku mencoba mencari pekerjaan sana-sini. Selang beberapa hari, aku diajak bekerja di percetakan oleh temanku. Meski gaji sebulan hanya 800.000, aku tetap bersyukur karena di ibu kota tidak jadi pengangguran. Karena di Jakarta tidak ada motor, kemana-mana aku naik kendaraan umum. Bahkan terkadang jalan kaki meski jaraknya jauh. Aku punya teman namanya Rosidin alias Gilang. Dia satu kampung denganku di Desa Wonotirto, Kendal. Usianya pun sebaya denganku. Soal Jakarta, Gilang lebih banyak pengalamannya dibanding aku. Gilang kos di belakang rumah sakit Sumber Waras, Grogol. Terkadang malam hari aku pergi ke kos Gilang. Meski jaraknya sekitar 3,8 km dari kos aku tetap senang
walau jalan kaki melewati tanggul Kali Ciliwung. Pada tahun 2012 ada sebuah kejadian yang membuat warga sekitar Rosimas pergi ke Gang Subur. Sebuah jalan kecil yang hanya cukup dilewati satu kendaraan mobil. Jalan itu terletak di seberang Mall ITC Rosimas, Jakarta Pusat. Malam itu tak biasanya jalan di situ ramai banyak orang. Mereka berbondong-bondong melihat sebuah pohon di tepi jalan Gang Subur. Jalan yang minim pencahayaan sehingga sekitar jalan terlihat menyeramkan dan membuat merinding siapapun yang melewati jalan ini. Pada salah satu pohon tersebut ada sebuah penampakan hantu pocong. Banyak warga yang penasaran apakah benar pohon tersebut ada penampakan hantu pocong yang sedang duduk di ranting pohon. Bahkan sampai viral dan jadi perbincangan warga sekitar. Tapi tak sampai di situ saja. Pocong itu meneror rumah warga yang dekat dari Gang Subur dengan mengetuk-ngetuk pintu. Aku mendengar cerita dari teman aku bahwa di Rosimas ada penampakan pocong. Namun aku tak percaya begitu saja. Pikirku, mana ada sih pocong berkeliaran di dekat mall. Beberapa hari berlalu, aku pulang dari kos Gilang jam 2 pagi, melewati Tanggul Rossi Square. Kaki dengan santai melangkah. Malam itu Tanggul begitu sepi. Tidak seperti biasanya. Mungkin karena baru terjadi penampakan pocong, warga sekitar jadi takut keluar rumah.
Aku melewati rel kereta api. Pas perjalanan hampir sampai Mall Station City, dari jarak 10 meter tiba-tiba di tanggul Kali Ciliwung, aku melihat ada semacam orang duduk sendirian, tapi pakaiannya serba putih. Aku dekati perlahan. Pas aku berhadapan dengannya, aku begitu kaget. Ternyata itu bukan orang, melainkan sesosok pocong. Aku berjalan ke depan, langkah demi langkah, untuk memastikan apakah itu benar-benar pocong. Saat jarakku sekitar 1 meter dari pocong itu, badan aku gemetar. Aku lihat kanan kiri, sepi, tak ada orang. Mau lari, kaki pun kaku. Aku lihat kain kafannya masih baru, matanya yang hitam menakutkan, dengan wajah yang pucat. Pocong itu terus menatapku, seakan siap menangkap. Jantungku semakin berdebar-debar. Mau berteriak pun tidak bisa. Aku berdoa dalam hati dengan membaca ayat Al-Quran. Aku mulai melangkah perlahan-lahan. Jarak sekitar 5 meter, aku menoleh perlahan ke
belakang, pocong itu masih ada. Aku jalan lagi sekitar 10 meteran. Aku menoleh ke belakang. Pocong itu hilang entah kemana. Sambil berjalan, aku berpikir, mungkinkah itu arwah dari korban pembunuhan yang mayatnya dibuang ke Sungai Ciliwung belum lama ini. Kejadian itu membuat aku takut. Jika lewat di situ lagi, takutnya pocong itu mulai kembali. Akhirnya setiap pulang dari kos Gilang, aku lewat perkampungan saja. Itulah kisah nyataku saat melihat pocong di Tanggul Kali Ciliwung dekat Mall ITC Rosimas. Jika teman-teman punya cerita horor, kami podcast Cerita Dunia Misteri menerima cerita dari teman-teman dalam bentuk teks ataupun audio. Kirim ke podcast Cerita Dunia Misteri @gmail.com. Yuk bantu like, komen, subscribe, dan share agar channel ini bisa menghibur banyak orang dan bisa berkembang lebih baik lagi dalam berkarya. Tunggu episode selanjutnya dari podcast Cerita Dunia Misteri yang pastinya akan lebih seru lagi cerita mistisnya.